Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Ada satu kabar besar yang kayaknya suka nggak suka bakal kita hadapi bareng-bareng. Harga BBM di Indonesia kemungkinan besar akan naik di bulan April 2026. Ini bukan sekadar isu, tapi sebuah kesimpulan logis dari berbagai tekanan ekonomi, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri kita sendiri. Pasti langsung pada nanya kan, kenapa dan kenapa harus April 2026? Nah, jawabannya itu rumit, tapi intinya ada di dua hal. Tekanan gila-gilaan dari harga minyak dunia dan kondisi anggaran negara kita yang lagi bisa dibilang terjepit. Yuk kita kupas satu persatu. Pertama-tama, kita perlu paham dulu nih kenapa bulan April itu jadi krusial banget. Momen ini bakal jadi ujian sesungguhnya buat kredibilitas keuangan Indonesia. Jadi gini, April 2026 itu momennya pas banget setelah Idul Fitri. Biasanya kan, setelah Lebaran pemerintah sebisa mungkin menjaga suasana tetap adem dan daya beli masyarakat nggak anjlok. Nah, disinilah benturannya terjadi. Di satu sisi harus jaga stabilitas sosial, tapi di sisi lain ada aturan hukum soal anggaran negara yang nggak bisa ditawar-tawar. Oke, sekarang kita geser ke pemicu utamanya dari luar. Ada badai yang lagi terjadi di pasar minyak global dan kita kena imbasnya. Coba dilihat angka-angka ini. Ini nunjukin betapa jauhnya asumsi dari kenyataan. Waktu pemerintah nyusun anggaran buat tahun 2026, patokan harga minyaknya itu $80 per barel. Kenyataannya, di akhir Maret aja harganya udah nyentuh lebih dari $112. Selisihnya ini gede banget, dan ini yang bikin semua perhitungan jadi berantakan. Dan kenaikan harga ini bukan sekedar naik turun biasa ya, ini efek dari konflik geopolitik di luar sana, terutama gangguan pasokan di Selat Hormuz yang bikin harga minyak melambung ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan cuma omongan kosong loh, lembaga keuangan sekelas Goldman Sachs saja udah ngasih proyeksi kalau harga tinggi ini bakal bertahan. Artinya apa? Artinya tekanan dari harga minyak dunia ini bukan masalah yang bakal selesai besok pagi. Oke, dari masalah global tadi, sekarang kita tarik ke dalam negeri. Kita lihat gimana badai harga minyak itu bikin anggaran negara kita jadi sesak napas. Jadi, bisa dibilang seluruh rencana keuangan negara kita tahun ini tuh dibangun di atas pondasi yang sekarang udah goyang. Asumsi harga minyak meleset total, nilai tukar rupiah juga penuh tantangan, dan ada komitmen belanja baru yang besar. Nah, ini dia nih tekanan baru dari dalam. Angka 1,3% ini adalah perkiraan biaya dari program makan bergizi gratis terhadap PDB kita menurut Fitch Ratings. Ini adalah pos belanja baru yang sangat signifikan, yang otomatis bikin ruang gerak di anggaran kita jadi makin sempit. Jadi, logikanya sederhana banget. Ada pengeluaran baru yang besar di dalam negeri, di saat yang sama ada krisis harga dari luar negeri. Akibatnya, anggaran kita jadi super ketat, udah nggak ada lagi bantalan atau dana darurat buat nahan guncangan harga minyak yang gila-gilaan ini. Dan semua ini ujung-ujungnya mengarah ke satu masalah yang sangat serius dan punya deadline yang jelas, ancaman defisit anggaran yang bisa melanggar hukum. Nah, ini aturan main yang paling penting. Batas defisit 3% dari PDB itu bukan angka main-main. Ini adalah aturan hukum yang jadi patokan investor internasional buat nilai kesehatan ekonomi kita. Kalau sampai dilanggar, kepercayaan mereka bisa langsung anjlok. Dan ini bukan sekedar nakut-nakutin, Ibu Menteri Keuangan sendiri udah kasih peringatan. Kalau harga minyak terus tinggi dan pemerintah nggak melakukan apa-apa, defisit kita bisa bengkak sampai 3,6%. Itu jelas-jelas udah ngelewatin batas aman yang diatur undang-undang. Masalahnya bukan cuma kita di dalam negeri yang khawatir, dunia juga lagi ngeliatin. Lembaga-lembaga besar kayak IMF dan Fitch Ratings udah ngasih lampu kuning. Fitch bahkan sampai mengubah prospek utang kita jadi negatif. Ini sinyal serius buat para investor di seluruh dunia. Ujung-ujungnya, semua tekanan ini memaksa pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan yang luar biasa sulit di bulan April nanti. Ini situasinya benar-benar kayak buah si malakama. Pilihan pertama, naikin harga BBM. Dompet negara aman, aturan 3% nggak dilanggar. Tapi risikonya, inflasi bisa meroket dan ada potensi gejolak sosial. Pilihan kedua, tahan harga BBM. Masyarakat terlindungi, stabilitas sosial terjaga. Tapi risikonya, anggaran negara jebol, kita melanggar hukum dan bisa-bisa investor pada kabur. Sulit kan? Jadi, ini benar-benar seperti berjalan di atas seutas tali. Pemerintah harus menyimbangkan antara kesehatan ekonomi dan ketenangan sosial. Salah langkah sedikit aja, resikonya besar banget, baik ke kanan maupun ke kiri. Pada akhirnya ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar. Di tengah persimpangan jalan ini, antara menyelamatkan stabilitas ekonomi atau menjaga stabilitas sosial, kira-kira keseimbangan mana yang akan jadi pilihan utama? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan sangat menentukan nasib ekonomi kita ke depan.